Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Momen untuk meningkatkan ibadah sekaligus memperbaiki pola hidup. Namun di balik keutamaannya perubahan pola makan, jam tidur dan aktivitas seringkali membuat tubuh terasa lemas, kurang fokus bahkan rentan mengalami gangguan kesehatan. Lalu bagaimana agar kita tetap sehat, bugar dan berenergi sepanjang menjalani ibadah puasa? Kapan waktu terbaik untuk berolahraga? Bagaimana juga bagi penderita GERD, MAH, maupun yang lain agar tetap fit saat berpuasa? Kita akan bahasnya secara tuntas bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dalam program Sapa Jateng. Ya pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Farida Amalia selama 30 menit ke depan dalam program Sapa Jateng. Dan di bulan Ramadan ini kita akan bahas terkait dengan hal yang menjadi fundamental bagi kita semua. Karena kesehatan ini adalah jalan untuk masuk ke semuanya. Jika tubuh kita sehat, insya Allah kita bisa beribadah dengan khusyuk dan menjalankan ibadah puasa dengan khusyuk insya Allah. Namun, seperti yang kita ketahui bersama bahwa bulan Ramadan ini banyak hal yang menjadi berkah. Selain itu, bulan puasa ini juga menjadikan kita untuk beradaptasi. Yang tadinya tidak pernah sahur, kemudian saat ini sahur, kemudian otomatis juga akan ada perubahan dari jam pola tidur dan lain sebagainya, termasuk pola makan. Nah, bagaimana kiat agar kita tetap sehat dan bugar di bulan Ramadan? Kita akan bahas selengkapnya dengan pakarnya pastinya. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam, yaitu Dr. Fatur Nurholis. Apa kabar, Dok? Halo, selamat siang Mbak Zia. Apa kabar nih, Dok? Halo. Alhamdulillah, kabarnya ya namanya Alhamdulillah. puasa, sehat. Mbak Alhamdulillah, Zia sehat ya? amin. Iya, Dok, ini Alhamdulillah. bulan puasa. Ini kan pasti Ya, otomatis ada perubahan pola makan, pola jam tidur, jam istirahat. Bahkan kalau yang kerja tetap ya, Dok, ya jam sekian sampai jam sekian tetap jam kerjanya. Terus bagaimana supaya kita ini tetap sehat dan bugar di bulan Ramadan dengan perubahan pola tersebut, Dok? jadi memang adaptasi itu harus segera kita lakukan. Itu ya Mbak Zia ya, ketika di bulan Ramadan ini, yang tadi disampaikan ada perubahan-perubahan jadwal makan, perubahan pola tidur, terutama dua hal itu. Sebenarnya manusia itu makhluk yang paling mudah untuk melakukan adaptasi dan paling fleksibel menghadapi sebuah perubahan-perubahan. Oleh karena itu sangat-sangat tergantung dengan motivasi, sangat-sangat tergantung dengan kondisi niat puasa kita. Tapi ternyata niat itu mempunyai peranan yang kuat, karena itu akan menjadi motivasi kita di dalam menjalankan perubahan adaptasi selama bulan Ramadan ini. Manakala niat kita itu memang betul-betul seperti sabda Rasulullah dalam rangka imanan wahtisaban, dalam rangka menjalankan perintah Allah dengan penuh keimanan dan mengharapkan sesuatu, yakni akhir di bulan Ramadan kita menjadi orang yang takwa, menjadi manusia baru yang fitri. Itu akan menjadi motivasi kita melakukan perubahan dengan cepat. Nah, secara alami manusia itu terkait dengan hal tersebut akan berubah, akan adaptasi dalam waktu hari ketiga sampai hari kelima, Mbak Zia. Itu akan mulai bisa beradaptasi. Tapi sekali lagi, kecepatan beradaptasi itu sangat-sangat tergantung dengan niat atau motivasi kita di dalam berpuasa. Nah, kemudian perubahan-perubahan tersebut tetap memberikan dampak terhadap fisiologi tubuh manusia. Pasti memberikan dampak.
kalau Rasulullah SAW bersabda, sumu watasihu, berpuasalah kamu dan kamu akan sehat. Tetapi realitanya kan tidak seperti itu, Mbak Zia. Kalau kita puasa itu bukan sehat gitu, tapi rasanya kan malah jadi lelah, jadi capek, jadi apa ya, tidak bergairah, ya kadang ngantukan gitu ya. Lah, ini pasti ada sesuatu yang tidak tepat pada diri kita. Apa? Lah, perubahan homeostasis, keseimbangan neurohormonal di dalam tubuh kita yang belum kita kondisikan dengan baik. Gitu. Oke. Dok, berarti Ya. kalau sebelum puasa ini, kalau sebelum puasa kita energik seperti itu, kemudian pada saat bulan puasa karena mungkin habis sahur tidak tidur, kemudian di jam-jam kerja itu justru ngantuk, seperti itu merupakan hanya proses adaptasi aja atau memang penyesuaian atau memang ada ini masalah secara medis dalam tubuh kita seperti itu, Dok? Ya, sebenarnya kalau seperti itu pola pola reaksi adaptif ya, adaptasi dari tubuh kita, dan itu sebenarnya relatif normal gitu, relatif normal. Kenapa? Karena tubuh kita itu butuh istirahat, misalnya minimal 6 sampai 8 jam dalam 24 jam harus tidur. Punya kebiasaan seperti itu. Kalau kurang ya dia harus menambah atau mencari tambahan di jam-jam yang lain. Nah, tapi sebenarnya kalau kita habis sahur kemudian tidak tidur di kantor jam 9 jam 10 sudah mulai ngantuk, itu ada mekanisme di mana fisiologis tubuh itu sudah mulai akan menurun, terutama apa? Kadar gula. Kadar glukosa darah turun. Ketika kadar glukosa darah turun, maka yang dibongkar itu adalah cadangan lemak, Mbak Sia. Namanya gluconeogenesis. Lah, ketika membongkar cadangan lemak, ini membutuhkan oksigen yang banyak, membutuhkan cairan yang banyak. Nah, akhirnya oksigen yang ada di otak itu akan dikurangi. Makanya kita memberikan refleks ngantuk. Itu. Apalagi kalau kita di dalam berpuasa itu mengalami dehidrasi namanya. Asupan minumnya itu kurang, asupan cairannya itu kurang. Maka di dalam organ pencernaan gastrointestinal, proses penyerapannya ini butuh air yang banyak. Nah, butuh air yang banyak ini juga membutuhkan oksigen yang banyak, sehingga kadar airnya ini turun. Nah, kadar air turun ini menyebabkan orang juga akan lemah, orang juga akan mengalami ngantuk. Ya, karena apa? Semua kegiatan metabolisme itu difokuskan di pencernaan untuk mencukupi kebutuhan cairan, ya diabsorpsi semaksimal mungkin di dalam usus, ya. Lah itu nanti kebutuhan cairan yang ada di otak itu juga akan mengalami ketidakseimbangan. Nah, ini yang menyebabkan seseorang itu ngantuk. Ngantuk ya, Dok. Dok, Jadi ya, tapi kalau ngantuk seperti itu baiknya dibuat tidur dulu sebentar atau tetap ini, Dok, tetap bertahan untuk melawan ngantuk karena di kantor, Dok, kan banyak ini ya teman-teman dan pemirsa sekalian yang mengalami hal seperti ini. Bagaimana, Dok? Ini baiknya, Dok? ya, kalau ngantuknya memang tidak bisa ditahankan ya harus pamit sebentar ya, paling enggak 10 menit gitu ya untuk tidur. Nanti kan nggak lucu nanti di depannya apa ya konsumen gitu, kita melayani sambil siut-siut gitu. Apa yang ditanyakan dengan jawabannya nggak sinkron gitu ya. Nanti izin aja lah sebentar 10 menit. Tetapi sebenarnya gini ya tipnya ya Mbak Zia ya. Jadi sebenarnya kondisi ketidakseimbangan yang tadi saya sampaikan yang menyebabkan
perubahan neurohormonal, sehingga jam-jam yang seperti itu harusnya tidak ngantuk sudah ngantuk. Itu sebenarnya bisa disiasati dengan jumlah asupan minum yang cukup. Itu. Ya, ya. Jadi kadang-kadang kita itu kalau puasa itu justru malah tidak memperhatikan jumlah asupan minum. Ya, makanya kalau kita berpuasa itu selalu memperhatikan warna urin, warna air kencing, Mbak Zia. Jadi jangan merasa tabu memperhatikan warna air kencing. Kenapa? Karena itu menjadi indikator petunjuk status hidrasi atau kecukupan cairan di dalam tubuh kita. Semakin warnanya itu semakin kuning pekat, itu menandakan kita semakin dehidrasi. Nah, itu jangan dibiarkan berlama-lama. Harus kita cukupi dengan cairan ketika berbuka puasa sampai dengan waktu sahur. Gitu. Oke, Dok, ini kan juga banyak yang tanya bahwa puasa itu adalah banyak hal positifnya untuk tubuh. Kita akan bahas terkait itu, termasuk juga bagi penderita diabetes maupun yang mengalami MAH. Usai jeda pariwara berikut ini. Oke. Ya pemirsa, Kompas TV masih bersama kami dalam program Sapa Jateng dengan perbincangan yang sangat bermanfaat buat kita semua, terutama di di bulan Ramadan ini, yaitu tips biar sehat dan bugar di bulan Ramadan, termasuk bagi para penderita diabetes, penderita GERD maupun MAH. Nah, Dok, ini bagi penderita yang mengalami diabetes mellitus, kemudian GERD maupun asam lambung yang tinggi ataupun MAH seperti itu, dengan menjalankan ibadah puasa ini apakah ada perubahan dalam mekanisme tubuhnya atau memberikan hal yang lebih positif nih dengan berpuasa ini, Dok? Iya, iya. Gini, jadi ketika kita setiap hari makan makan apa saja, itu akan ditumpuk dalam sebuah cadangan glukosa yang namanya glikogen, yang itu tersimpan di hepar, di liver, dan di otot, serta disimpan dalam bentuk lemak dan protein. Nah, ketika kita berpuasa, glikogen ini akan dipecah menjadi glukosa, di mana glukosa ini yang nanti akan dipecah menjadi energi ATP yang bisa memberikan kita energi, kekuatan untuk melakukan aktivitas. Manakala itu tidak cukup, maka cadangan lemak ya itu juga akan dipecah yang namanya gluconeogenesis. Nah, pada pasien-pasien dengan diabetes mellitus ya itu kandungan gula itu yang tinggi itu ada di dalam pembuluh darah, di darahnya. Ya. Lah, ketika kita puasa itu yang dilakukan oleh tubuh ya, itu akan tetap berusaha memasukkan gula yang ada di dalam darah tersebut ya masuk ke sel untuk metabolisme sel gitu ya. Lah, ini butuh insulin. Ini butuh insulin yang diproduksi oleh sel beta pankreas. Nah, bedanya dengan orang sehat sama orang diabetes di sini.
Kalau pada orang sehat, itu ketika kita puasa, produksi insulinnya ini akan turun, glukagon akan naik, dan yang tadi cadangan energi-energi yang tadi, glikogen dan gluconeogenesis ini dibongkar. Nah, pada pasien-pasien dengan diabetes itu juga Diabetes. sama, tetapi eh, insulin pada pasien diabetes ini sudah sedikit. Makanya pada pasien dengan diabetes mellitus, walaupun dia puasa, ya, jumlah gula naik di dalam darah akan turun karena asupan lewat makan juga akan turun. Gimana ini? Resikonya pada pasien diabetes mellitus akan terjadi resiko hipoglikemi, kadar gula darah yang Turun. turun di bawah normal. Oleh karena itu, pada pasien dengan diabetes mellitus yang puasa itu akan tetap aman, manakala obat-obat yang selama ini dipakai itu tetap dipakai, ya, sesuai dengan aturan yang sudah diberikan oleh dokter. Tentu ada perubahan-perubahan waktu. Misalnya sebelum puasa, waktu minum obatnya waktu pagi hari, waktu sarapan, waktu makannya banyak. Nah, kita waktu pagi hari itu kan tidak makan banyak orang puasa. Yang Sahur makan ya banyak dok. waktu berbuka. Iya, sahur paling ya lah kadarnya. Yang paling banyak makan kan saat berbuka Berbuka. sampai dengan sahur. Nah, jadi nanti obatnya dirubah waktu buka puasa itu. Ya, jadi pada saat puasa seperti orang diabetes tetap aman, aman asalkan satu, cukup asupan kalorinya, Oke. ya. Jangan tinggalkan sahur. Jangan, ya. Jangan tinggalkan sahur. Wajib hukumnya, ya. Kemudian antara buka dan sahur, sekali lagi kuncinya tadi, cairan harus cukup. Makanan. 30 cc cairan, ya, cairan harus Cairan. cukup. Iya, cairan harus cukup 30 cc per kilogram berat badan per 24 jam itu. Nah, jadi itu. Jadi yang harus diwaspadai pada orang diabetes mellitus, ya, yang sedang berpuasa adalah risiko hipoglikemi. Kadar Gula gula darah di turun. dalam darahnya turun di bawah normal. Ya, normalnya itu kan antara di antara 110 sampai dengan 140 pada saat kita itu puasa. Nah, ini turun bahkan di bawah 90, kadang di bawah 60. Nah, ini bahaya untuk tubuh, bahaya untuk organ-organ penting kita. Oke. Nah, Dan inilah tadi yang harus solusinya udah diwaspadai. disampaikan oleh dokter ya dok ya, bagi yang Ya, diabetes mellitus tadi ya. ya, ya. Jadi yang penting lagi harus harus ada punya alarm, Mbak sih. Punya alarm kapan orang diabetes mellitus itu harus membatalkan puasanya. Ya, itu eh, kapan gitu ya. Jadi kalau merasa nyeri kepalanya itu geliyengan, seperti mau jatuh, Aduh. gemeter, rasanya seperti lapar yang luar biasa. Ya, kemudian punya alat gula, cek gula di bawah 70, ya segera dibatalkan puasanya. Iya. Oke. Karena emang kondisinya seperti itu ya dok ya. Iya, iya betul. Ya, ya. Oke. Dan Oke. kita akan bahas terkait dengan ini dok, yang memiliki riwayat riwayat GERD seperti itu. Itu kan sekarang di saat-saat seperti ini mulai banyak nih dok yang mengalami keluhan GERD seperti itu. Jadi Ya, bagaimana mereka menjalankan ibadah ini agar tetap khusyuk tanpa kepikiran dengan takut asam lambungnya kambuh, kemudian GERD-nya kambuh dan lain sebagainya. Kita akan bahas usai yang satu ini, Dok.
pemirsa Kompas TV masih bersama kami dalam program Sapa Jateng. Kita lanjutkan perbincangan yang sangat menarik bersama dengan Dr. Fatur. Dok, kalau tadi yang terkait dengan diabetes sudah disampaikan oleh dokter, bagaimana antisipasinya, kemudian bagaimana harus treatment yang dilakukan. Kemudian bagi yang pemirsa mungkin di sana mengalami keluhan seperti sakit emah, kemudian GERD, asam lambungnya sering naik turun. Seperti itu bagaimana dok? Biar mereka bisa menjalani ibadah puasa ini dengan nyaman dan khusyuk. Ya, jadi kalau kita perhatikan ya Mbak Sia, ya, pada pasien-pasien dengan problem gastrointestinal, tadi disampaikan oleh GERD ya, gastroesophageal reflux disease, itu ada dua ya ketika dia berpuasa itu. Ada yang jadi lebih baik, ada yang justru malah jadi berat, gitu. Ya, ada yang lebih baik dengan berpuasa, tapi juga ada yang lebih berat dengan karena berpuasa itu. Itu. Lah, pada pasien-pasien yang membaik dengan berpuasa itu ceritanya gini, ketika kita berpuasa, ya produksi atau sekresi asam lambung itu juga ikut turun. Kenapa? Karena tidak dirangsang oleh jumlah makanan yang masuk di lambung. Itu. Nah, ini yang akan memberikan sensasi rasa yang lebih nyaman. Ya, tidak ada rangsangan di dinding lambung yang merangsang asam lambung untuk disekresi lebih banyak. Ini karena tidak disekresi lebih banyak, maka jumlah jumlah asam lambung itu juga akan turun, sehingga risiko untuk reflux ya kembali ke esofagus, kemudian sampai masuk ke tenggorokan itu juga relatif lebih kecil. Satu. Yang kedua, karena kita berpuasa, jumlah asupan makanan yang kita berikan itu jadi lebih sedikit dari biasanya, maka di situ ada klep gitu ya, antara lambung dengan esofagus itu ada semacam klep gitu. Klepnya ini bebannya tidak jadi tinggi, sehingga klep ini mampu menahan massa atau makanan ataupun asam lambung yang ada di gaster di lambung, sehingga tidak naik sampai ke esofagus, naik sampai ke tenggorokan. Nah, ini memberikan waktu untuk relaksasi bagi sfinkter esofagus ya bawah untuk istirahat. Ini manfaat puasa di mana pada pasien GERD itu jadi lebih baik. Satu. Yang kedua, puasa itu memberikan kebiasaan pola makan yang teratur, Betul. minum yang teratur. Nah, ini juga akan memaksa neurohormonal yang menggawangi produksi dari asam lambung itu juga akan menjadi ikut disiplin. Gitu. Saya akan memproduksi manakala ada makanan yang masuk ke lambung saja. Nah, ini sekali lagi posisi niat itu sangat-sangat mempengaruhi proses neurohormonal terkait dengan keseimbangan asam lambung atau pada pasien dengan GERD itu, Mbak Sia. Itu. Berarti Tapi aman ya kalau dok ya, sebenarnya malah justru bagus aman, ya dok bagi yang bagus. mengalami yang menderita seperti itu terus menjalankan ibadah puasa, insya Allah Ya, apabila rutin malah justru bagus ya dok ya. Dok, amat bagus. ini kan banyak juga yang tanya, ini bulan puasa ini gimana caranya tetap bugar? Kan satunya harus tetap berolahraga. Tapi ada juga Ya, yang bilang, takutnya nanti kalau olahraga banyak mengeluarkan keringat, dehidrasi, kayak gitu dok. Ini gimana dok baiknya dok? ya. Jadi kalau berpuasa itu lemes-lemesnya itu kan kalau mulai jam 10 ya Mbak Sia ya. Iya, Mulai jam 10
sampai jam berapa ya? Mulai jam 2, jam 3 itu kan lemes-lemesnya itu ya. Tapi jam 3 sampai mendekati buka, fenomenanya orang berpuasa itu tidak lemes, Mbak. Itu Justru jam ketika ngabuburit jam, ya dok ya? iya, mulai jam 3 sampai mau berbuka, itu orang berpuasa itu malah terengginas-terengginas. Ya toh kita lihat di jalan-jalan itu rame, terus naik sepeda motornya juga ngebut-ngebut, pada kesusu-kesusu. Itu artinya jam-jam segitu itu jam-jam di mana kadar glukosa itu sudah naik. Gluconeogenesisnya sudah dipecah di jam-jam tadi itu. Adrenalin juga dalam posisi cukup tinggi. Nah, disitulah jam kita boleh olahraga. Sebelum Berarti berbuka. ngabuburit dengan olahraga gitu ya dok ya? Iya, iya, karena di situ tubuh sudah siap untuk melakukan olahraga. Jadi olahraga yang tepat agar tetap sehat atau tetap bugar ketika berpuasa itu adalah sore hari. Ya, amannya ya jam 4 sampai mau jam buka lah. Dan kalau malam itu 2 jam setelah makan ya Mbak Sia. Habis tarawih gitu ya dok? Ya, habis terawih lah. Tuh. Itu aman itu. Ya, itu yang disarankan seperti itu. Ya, Oh, itu adalah tips biar tetap sehat dan bugar di bulan betul. Ramadan. Dok, Iya. terima kasih atas informasinya. Semoga informasi ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Kita bisa khusyuk Amin. dalam menjalankan ibadah puasa, tetap Amin. sehat dan Amin. bugar. Semoga informasi ini bisa membantu pemirsa sekalian yang saat ini mungkin sedang bingung harus bagaimana biar tetap bugar dan sehat di bulan Ramadan. Saya Farida Amalia, mewakili kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kompas TV, independen terpercaya.